Wakilkan itu kepada Anda semuanya, karena ketika di pemilu kemarin Anda mengemis-ngemis suara kami, Anda meminta dengan baik suara kami, Anda bahkan merengek-rengek untuk mendapatkan suara supaya Anda bisa menjadi DPR. Masih di Cekson, saatnya bersuara. Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini bertemu dengan saya lagi. Tentunya saya tidak akan bahas lagi masalah OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Emmanuel Ebenezer atau Noel. Kali ini semakin seru, kita akan membahas tentang ajakan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2025, yang mana saya tag video ini pada tanggal 24 Agustus 2025. Saya juga ingin tahu apakah besok tanggal 25 Agustus 2025 akan terjadi demo besar-besaran, ajakan besar-besaran untuk membubarkan DPR RI kita. Teman-teman, sebenarnya masalah ini adalah masalah yang sangat krusial dan saya harus berhati-hati dalam bernarasi, jika tidak nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus saya terima. Oke, kita mulai. Awal terjadi masalah ini adalah ketika rapat paripurna pada tanggal 17 dan 18 Agustus di gedung DPR RI. Ketika itu ada penambahan tunjangan untuk tunjangan rumah bagi DPR yang ada di sana senilai 50 juta per bulan. Ingat, 50 juta per bulan, atau dikonvensikan jika mereka ngekos di daerah dan wilayah sana itu 3 juta tiap harinya. Bayangkan, ngekos 3 juta tiap harinya dan satu bulannya 50 juta. Ini kemudian menjadi polemik yang sangat besar karena ditambahi ketika mereka selesai melaksanakan rapat paripurna, mereka joget-joget. Sebenarnya ini hal yang lumrah dilakukan DPR untuk refreshing ketika setelah usai mereka menjalankan sidang. Akan tapi ini tidak menjadi baik ketika mereka melakukan itu di tengah tunjangan mereka yang dinaikkan, sementara masyarakat atau rakyat Indonesia mengalami kesusahan demi kesusahan. Bayangkan berapa banyak orang yang mengantri kerja jika ada job fair ketika job fair itu diumumkan. Ribuan, bahkan berdesak-desakan, bahkan sampai adu jotos adu pukul. Bayangkan berapa orang di sini yang masih belum sejahtera, masih sangat membutuhkan uluran tangan para DPR untuk memberikan kebijakan-kebijakannya yang sangat baik, yang sangat berpihak kepada masyarakat atau rakyat Indonesia. Teman-teman, kemudian setelah rame-rame joget-joget mereka, muncullah narasi-narasi dari warga sosmed yang menyatukan itu semuanya, mengkorelasikan antara tunjangan yang mereka dapat dengan joget-joget itu. Sebenarnya ini hal lumrah, awalnya menjadi hal yang lumrah. Akan tetapi ini yang menjadi titik balik yang sangat kurang ideal, yaitu ketika DPR di atas sana menanggapinya ini dengan seakan-akan memancing. Dari beberapa video DPR yang ada di sana, salah satu DPR menambahkan kurang enak jika tidak pakai soundboard, dia joget-joget lagi. Ada juga salah seorang dewan juga di DPR RI sana memberikan nyinyiran kepada masyarakat dengan dia membuat akun seakan memanas-manasi gaji 3 juta per hari dan 50 juta itu bagikan apa ketika dia juga sudah kaya raya dan menjadi DPR. Ini lebih menyakitkan hati kita selaku warga. Mungkin 3 juta per hari ataupun 50 juta per bulan bagi dia tidak ada apa-apanya, tapi sekelas rakyat Indonesia yang masih membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pendidikan untuk anaknya, membayar sekolah anaknya, bahkan untuk perekonomian dia, itu sangatlah besar. Dan teman-teman, setelah melihat ini semuanya, kemarin juga timbul statement dari seorang DPR RI, yaitu mengatakan jika nantinya ada demo tanggal 25 Agustus 2025 untuk membubarkan DPR, berarti orang yang ingin
ingin berdemo itu adalah orang-orang yang tidak paham dan orang-orang yang tolol. Luar biasa. Karena apa ya, mungkin animo masyarakat sangat besar, jadi percakapan di media sosial juga sangat intens tentang demo 25 Agustus 2025 ini, maka timbul kepanikan, bahkan counter-counter dari mereka para Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di sana. Sedangkan Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani berstatement yang mungkin saya masih soft, yang masih agak bisa diterima, yaitu silakan berdemo, dipersilakan nanti perwakilannya untuk bisa maju, karena sampai detik ini masih belum tahu apa yang diinginkan oleh pendemonstran yang akan menjalankan demonstrasi. Akan tapi teman-teman, saya akan merangkum bagaimana dan mengapa kira-kira di tanggal 25 Agustus 2005 ini ada seruan untuk mengajak hayalah rame untuk membubarkan DPR RI. Rangkuman saya yang pertama, ini analisis saya. Yang pertama adalah bahwasanya DPR memiliki tingkat teratas untuk korupsi. Mereka teridentifikasi korupsi yang sangat merajalela dengan temuan Indonesia Corruption Watch dan juga data dari KPK tahun 2004 sampai 2023 masih menduduki peringkat atas korupsi terbesar dan tertinggi di lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Bayangkan, mulai 2004 sampai 2023, piala tertinggi korupsi masih dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Ini kemudian menjadikan masyarakat kita, warga negara Indonesia, menjadi apatis terhadap apapun yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Dan oleh sebab itu maka ada ajakan dan seruan-seruan tersebut. Walaupun nantinya tuntutannya bukan tuntutan itu, tuntutannya adalah tuntutan pembubaran DPR. Yang kedua, hasil analisis saya, kenapa mereka menyerukan itu semuanya? Karena menurut saya pembiayaan Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat besar dan juga kerja mereka yang sangat minim, yang menyebabkan masyarakat sangat-sangat gemas, menyebabkan masyarakat sangat-sangat marah karena mereka kita biayai dengan pajak kita, sedangkan kerja mereka minim. Seperti pepatah yang mengatakan besar pasak daripada tiang. Lah ini kemudian teman-teman menjadikan kita tidak legowo, menjadikan kita sangat marah. Karena kenapa? Karena dengan gaji mereka, tunjangan mereka, yang di sebelah ini saya kasih tahu bahwasanya beberapa tunjangan dari mereka memang gaji pokoknya 4 juta. Ini belum wakil ketua dan ketua. Akan tetapi jika rentetan tunjangan ini digabung dengan uang ataupun dengan tunjangan rumah yang 50 juta, maka gaji mereka satu bulan lebih dari 100 juta. Tepatnya adalah 104 juta sekian. Itu belum wakil dan ketua DPR. Gaji yang sangat besar seperti itu, teman-teman, menjadikan kita miris ketika sampai periode kemarin, 2019 sampai 2024 kemarin, RUU rancangan undang-undang yang didraftkan sebanyak 263 RUU, ternyata sampai akhir masa jabatan mereka yang berhasil untuk disahkan hanya 26 RUU. Bayangkan, 263 rancangan undang-undang yang berhasil disahkan hanya 26 RUU saja. Ini tidak lebih dari 0, sekian persen, tidak nyampe 1% dari draft rancangan undang-undang yang harusnya mereka kerjakan karena kita sudah membiayai mereka. Selanjutnya, kenapa ada ajakan demo 25 Agustus? Karena mereka, Dewan Perwakilan Rakyat kita, lebih meninggikan partai politiknya, para elit ataupun oligarki. Ini semuanya terjadi ketika beberapa rancangan undang-undang atau penerapan undang-undang yang
secepat kilat, seperti RUU Cipta Kerja, seperti Undang-Undang Minerba, itu cepat sekali. Sedangkan untuk kepentingan rakyat yang nyatanya benar-benar untuk rakyat, perampasan aset dan lain sebagainya, itu sangat lama dan bisa jadi belum ditetapkan dan tidak ditetapkan sampai akhir masa jabatan mereka hingga pun kini. Ini juga teridentifikasi ketika banyaknya undang-undang yang sudah ditetapkan ataupun mau ditetapkan oleh mereka ditolak rame-rame, di demo rame-rame oleh masyarakat, terutama ketika rancangan undang-undang Cipta Kerja yang hingga berhari-hari masyarakat demo di sana. Kemudian apalagi yang menjadikan mereka ingin menjadikan aksi 25 Agustus ini menjadi aksi yang benar-benar untuk bisa membubarkan dewan, yaitu kadang konflik antara kepentingan rakyat dengan kepentingan DPR itu sendiri. Karena apa-apa yang menjadi kepentingan rakyat biasanya ini sangat sering terjadi konflik dengan kepentingan DPR. Jadi tidak sinkron. Lah, maka kemarin banyak yang punya alternatif-alternatif ketika DPR ini dibubarkan, yaitu alternatifnya lewat e-parlementer, atau menjadikan ketika ada usulan apa, ketika ada hal yang ingin membutuhkan persetujuan masyarakat, maka digunakanlah e-parlementer ini. Jadi masyarakat bisa langsung secara digital, langsung bisa menyatakan sikap, menerima atau tidak dibutuhkan lagi DPR. Tapi nyatanya teman-teman, tidak semudah itu. Ternyata di undang-undang kita DPR tidak bisa dibubarkan. Ini yang menjadi fakta lain tentang pembubaran demo di 25 Agustus 2025. Sekali lagi, ini adalah kenyataan yang harus kita terima. Karena kenapa? Karena di sistem ketatanegaraan kita yang diatur dalam Undang-Undang 1945 dan hasil amandemennya, tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan terhadap presiden ataupun lembaga manapun yang bisa membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekali lagi, tidak ada kewenangan yang diberikan di ketatanegaraan kita, di undang-undang kita yang setelah diamandemen untuk bisa membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, baik presiden ataupun lembaga yang lainnya. Ini kemudian kenapa DPR tidak bisa dibubarkan, dan Sahroni bilang bahwasanya orang yang tidak tahu itu ada orang tolol, tapi setidaknya kata tolol itu tidak terucap di mulut DPR tersebut. Karena apa? Karena DPR jika ingin membimbing masyarakat, ya pakai kata-kata yang bagus. Dia tidak mau dikritik, tapi dia membalas kritikan itu dengan kata-kata yang sangat menohok kepada masyarakat, dan ini memantik masyarakat yang lainnya untuk bisa bahu-membahu. Jangan adalah pemantikan seperti ini, karena kalian juga terpilih, kalian juga meminta belas kasihan kepada rakyat Indonesia ketika pemilu berlangsung. Kalian meminta kita, mengemis-ngemis kepada kita untuk mendapatkan suara kita. Setelah kalian jadi, kalian menolol-nololkan kita. Ini luar biasa. Tuannya itu adalah rakyat, namanya juga perwakilan rakyat, maka tuannya adalah rakyat. Tapi bagaimanapun, sekali lagi, tatanegaraan Republik kita tidak mengatur tentang pembubaran, bahkan tidak memberi kewenangan kepada presiden ataupun lembaga setara manapun. Kenapa demikian? Karena baik presiden ataupun lembaga manapun sama-sama dipilih oleh rakyat Indonesia, dan tidak ada saling jegal-menjegal antara satu dengan yang lainnya. Kalau presiden masih bisa di-impeachment oleh DPR, karena DPR menyatakan bahwasanya dia kepanjangan tangan dari rakyat. Kepanjangan tangan apanya? Kalau kepanjangan tangan, kalau rakyatnya miskin, maka DPR harus merasakan kemiskinan yang terjadi pada rakyat Indonesia, bukan joget-joget ketika sudah mendapatkan tunjangan yang lebih besar untuk tunjangan perumahan tersebut. Ini sangat menyakiti hati kita. DPR hanya bisa dibubarkan atau diganti ketika pemilu yang akan datang. Maka jabatannya ini selama 5 tahun tidak bisa diotak-atik ketika dia tidak terjadi masalah, dia tidak melanggar, dan lain sebagainya. Adapun sistem kita juga di Indonesia ini adalah sistem presidensial, bukan parlementer. Artinya apa? Presiden dan
wakil rakyat atau DPR dipilih bersama-sama oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan. Tidak sama seperti sistem parlementer yang ada di kerajaan. Jika parlemennya salah, maka raja bisa untuk memecatnya, raja bisa untuk membubarkannya. Ini sama-sama dipilih rakyat, maka tidak ada saling sikut-sikut antara presiden dengan DPR. Dan statusnya pun setara setingkat antara DPR dan presiden, statusnya adalah lembaga tinggi negara, sama-sama lembaga tinggi negara. Dan ini membuat presiden tidak mempunyai wewenang untuk bisa membubarkan DPR. Secara logika, ketika DPR ini dipilih oleh rakyat, yang nyoblos rakyat, yang memilih rakyat, maka ini adalah mandat dari rakyat. Walaupun mereka melukai hati rakyat, maka mandat-mandat yang sudah kemarin diberikan ini tidak bisa seenak mungkin dicabut dan dibubarkan secara sepihak. Maka ada beberapa teknis jika DPR ini melakukan kesalahan. Yang pertama adalah Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu MKD, jika itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dinyatakan pelanggaran etik. Ada KPK, ada kepolisian jika mereka melakukan pelanggaran hukum. Dan itu personal, bukan DPR secara konstitusi bisa dibubarkan. Lah, ini lantas kemudian, apa yang harus jadi evaluasi untuk kita bersama? Yang namanya wakil rakyat, yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, adalah orang-orang yang kita wakilkan. Keterwakilan kita di DPR bukan menjadikan dia lantas menjadi diam, dia lantas bisa menginjak-injak batin, menginjak-injak suasana kebatinan yang ada di masyarakat hari ini. Kebatinan masyarakat yang ekonominya lemah, kebatinan masyarakat yang hari ini ingin peluang memperoleh lowongan pekerjaan di mana-mana yang masih belum ada sesuai dengan janji presiden, kebatinan masyarakat yang ingin hidup sejahtera, adil, makmur, sentosa di negaranya, yaitu Republik Kebangsaan Indonesia. Dan kita wakilkan itu kepada Anda semuanya, karena ketika di pemilu kemarin Anda mengemis-ngemis suara kami, Anda meminta dengan baik suara kami, Anda bahkan merengek-rengek untuk mendapatkan suara supaya Anda bisa menjadi DPR. Dan ketika Anda memasuki dan menduduki kursi DPR, tolong jangan pernah sakiti hati rakyat. Jika tidak, maka ajakan di tanggal 25 Agustus 2025 besok akan menjadi kenyataan yang benar-benar menjadi kenyataan. Saya ragu dengan adanya seruan atau ajakan demo besok di tanggal 25 Agustus 2025. Karena kenapa? Karena tidak ada yang menahkodai, tidak ada yang memimpin gerakan ini secara langsung. Ini menjadikan bias. Bahkan buruh dengan statementnya kemarin mengatakan bahwasanya buruh tidak ikut demo di tanggal 25. Tetapi buruh akan juga demo pada tanggal 28 Agustus 2025. Ini menjadikan antara buruh dengan serta demo ini sudah ada perbedaan visi. Dan ini mengakibatkan saya kurang yakin besok demo 25 Agustus itu akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nyatanya di medsos sangat besar seruan dan ajakan-ajakan itu. Banyak juga komentar-komentar dari netizen untuk melaksanakan itu. Akan tapi kenyataan di lapangan kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Beda dengan di Pati. Di Pati pemantiknya sangat kuat, yaitu bupati-pati yang menyerukan jangankan 5.000, 50.000 pun akan saya temui. Dan apakah demo besok ini akan terjadi? Kita tunggu saja besok. Saya kembali mengutip sebuah pepatah untuk DPR yang ada di sana, yaitu mulutmu harimaumu, jika kau tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Jangan pernah sakiti hati masyarakat. Demikian, walaupun DPR ini tidak bisa dibubarkan, akan tetapi negara ini adalah negara yang sangat demokratis. Apapun bisa terjadi, faktor politik pun bisa menjadikan ini semuanya berbalik arah. Maka tolong sekali lagi, jangan pernah teman-teman DPR menyakiti hati kami. Saatnya bersuara.